Assalamualaikum Chief. Waalaikumsalam. Wah, thank you nih. Gak setiap hari kita ketemu selebriti finansial. Luar biasa. Cerita-cerita dong bagaimana sih background dari Investora? Oke, background Investora ya. Mungkin bisa dibilang sebenarnya perjalanan cukup panjang gitu ya. Gitu karena sebenarnya dari awal pengen bikin fintech itu kepikiran sekitar tahun 2018 lah, 2017, 2018 gitu ya. Pas zaman peer-to-peer baru mulai keluar ya sama HCF ya? Sama HCF ya, yes, betul, HCF, ya. sebetulnya. Cuma waktu itu kan HCF belum kedengeran ya, bahkan sekarang kan udah berubah jadi S kan, dari S jadi S gitu. Waktu itu memang belum begitu kedengeran. Udah pengen masuk ke fintech, tapi kira-kira apa ya yang paling visible lah gitu untuk dikerjain gitu. Makanya sempat ekspor beberapa regulasi juga, kira-kira yang cocok tuh apa. Bahkan sempat ekspor juga karena sebetulnya background aku kan lebih sebelumnya itu di financial planning. Jadi megang sertifikasi atau certified financial planner CFP. CFP itu pegang license-nya. Jadi sebenarnya pengen ekspor ke arah sana, tapi ternyata kayaknya masih di Indonesia mungkin arahnya nggak ke arah sana gitu ya. Gitu. Terus kita lihat juga sebenarnya mungkin waktu itu kira-kira regulasi apa yang lagi dibuka karena waktu itu kan peer-to-peer moratorium sempat ya 2019-2020 tuh kayaknya sempat moratorium. Seperti stop. Kalau udah terlalu crowded. Betul. Terus abis itu equity crowdfunding juga waktu itu juga moratorium gitu kan. Iya, di tahun 2019 ya. Betul, 2019 gitu. Jadi 2020 itu pas memang dibuka akhirnya ya udah kita submit memantapkan diri untuk masuk ke dalam securities crowdfunding gitu. Nah, tapi sebelumnya memang kan jadi belum terlalu bisa banyak bikin karya ya gitu. Akhirnya kita ngapain, kita bikin sebuah community gitu. Sebetulnya mungkin community-nya sekarang masih ada basisnya, cuma mungkin perlu diaktifin lagi gitu. Tapi waktu itu kita semangatnya sama-sama belajar tentang keuangan syariah seperti itu. Tapi kalau dalam modal komunitas ya dengan crowd gitu, sebuah crowdfunding itu kayak modalnya 70% udah tercapai. udah gimana? Itu kayaknya udah selangkah lebih maju nih dibanding teman-teman yang lain. Mungkin sebenarnya posisinya itu cukup unik juga gitu. Karena gini. Di awal itu pas kita create community itu kan sebenarnya lebih untuk belajar gitu. Sedangkan kalau ini kan mungkin investasi gitu ya, fokus di investment. Nah, kalau yang sebelumnya kan memang belajar itu cukup luas gitu. Fikih muamalah yang dipelajari cukup luas, termasuk misalnya gimana kita berdagang, termasuk kayak justin gitu ya. Segala macam itu jadi kita pelajari, termasuk ada bagian kecil itu investasi, tapi itu bagian kecil aja gitu. Jadi mungkin kalau misalnya bilang udah punya basis gitu ya, kayaknya kita perlu tetap ekspor lagi sih gitu. Sekaligus memang di 2020 itu Halal Investor itu fokus di community, tapi kita nggak pakai nama brand yang sama gitu kan. Kalau brandnya sekarang Securities Company itu Investora. Nah, kalau misalnya Halal Investor kan sebenarnya lebih ke community. Nah, kalau community itu kita memang pengennya fokus semua yang pengen belajar tentang keuangan syariah gitu. Nah, tapi kalau di Investora itu sebenarnya kita pengen mengkampanyekan kalau brand syariah atau bisnis syariah itu bisa dinikmati oleh semua orang gitu, nggak terlimitasi hanya yang misalnya umat muslim aja gitu. Makanya dari Halal Investor berubah jadi Investora, masih ada investor-investornya. Namanya keren, by the way, ini keren loh. Ini kan dari investor ya? Dari kata investor ya dipotong? Betul, dari kata investor. Jadi tadinya halal investor jadi halal investor gitu. Nah, terus dari halal investor jadi Investora gitu. Kita pengen sesuatu yang lebih. Apakah ada female founders jadi ada A-nya gitu? Atau juga kenapa jadi investor ya? Kayaknya yaudah kepikiran namanya tuh orang langsung hafal gitu, investor, tapi juga dari kata investor. Iya, dari kata. Jadi orang tahu ini sebenarnya investasi karena ada kata invest-nya juga kan gitu. Tapi yang sebenarnya pengen kita sampaikan adalah kita nggak pengen terlalu heavy di branding syariah, karena kita ngerasa semua orang itu harusnya bisa nikmatin servisnya syariah gitu. Servis syariah itu bukan cuma buat umat muslim aja, tapi untuk semua orang. Setuju. Kalau saya lihat memang kalau beberapa reksadana syariah itu mungkin majority outperform dari reksadana konvensional. Dan itu juga kan terbuka untuk semuanya. Semua juga bisa menikmati. Jadi malah lebih happy di situ. Betul. Cerita dong, apa sih yang memotivasi menjadi entrepreneur? Jadi terus female founders, jadi yang ini yang apa sih bisa share ke teman-teman ini? Apa sih yang dorongan
apa visinya gimana, misi dan Oke, juga oke, pengen oke. achieve-nya. Iya, mungkin sebenarnya apa ya? Mungkin dari dulu itu udah kan tiap orang punya risk appetite ya. Kebetulan risk appetite-ku tuh juga udah lumayan tinggi gitu loh. Jadi kalau misalnya ngomongin bisnis itu pasti udah gagal tuh berkali-kali. Gitu, gagal kumpulin uang buat lagi, gagal kumpulin uang buat lagi, kayak gitu terus lah kurang lebih ini sampai sekarang gitu kan akhirnya bisa dapat license gitu. Walaupun mungkin sekarang masih proses apa namanya persiapan operasional gitu ya gitu, tapi kurang lebih sebenarnya itu gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa ya apa namanya pengen jadi entrepreneur, nggak kebayang juga sih, maksudnya nggak punya alasan spesifik, cuma spiritnya mungkin dari kecil udah ada lah gitu. Kalau misalnya bisa dibilang misalnya dulu waktu SD pasti kan kita zaman jualan ya, hobinya kan jualan gitu kan. Terus ya udah kita jualan apa, pernak-pernik gitu. Kalau misalnya Udah di SD udah mulai. udah. Iya. Iya. Gitu. Jadi mentalnya itu dari SD jualan, dan ternyata dari SD itu sebenarnya udah suka sama tech gitu. Dari SD sebenarnya udah suka, cuma mungkin dari asah lebih detail lagi. Karena ingat waktu kelas 4 SD tuh udah bisa bikin HTML atau autodidak, webpage HTML. Pakai CSS atau autodidak gitu, belajar dari internet gitu ya, nggak pernah ambil kursus. Tapi ternyata itu tahun berapa? 90-an berarti 90 akhir ya? Ya 90 akhir lah, 90 akhir ya? 98 gitu ya, ya 98, 99 lah gitu. Itu kayak masih zaman internet 1.0 ya? Internet yang pakai modem yang telepon gitu, yang masih pakai zaman modem gitu. Terus tapi ternyata kayak sama seperti Mark Zuckerberg ya, zaman modem itu juga udah mulai coding jadi spirit yang sama. Iya, mungkin kalau Mark itu kan fokus ya di tech gitu. Nah ini perjalanan sempat keliling-keliling gitu, akhirnya suka fashion, jadi sempat punya brand baju, terus sempat jualan di brand spot juga gitu. Terus abis itu apa namanya suka beauty juga gitu. Jadi sebenarnya hobinya itu banyak gitu, tapi akhirnya yang kepilih lagi nih ya udah di fintech gitu, yang benar-benar stays untuk apa ya, emang difokusin buat jadi main bisnisnya itu di fintech gitu. Keren sekali. Kalau kita bicara entrepreneur traits ya, katanya kan tuh sangat lekas sekali dengan mengambil resiko, dengan kegigihan. Ya mungkin tadi saya udah lihat itu, jadi coba lagi terus mengambil resiko. Boleh cerita nggak, mungkin ada pengalaman apa terkait kegigihan atau resiko-resiko apa sih yang pernah diambil, dan juga apakah pernah mengalami kegagalan dari yang resiko-resiko sebelumnya? Kalau gagal udah pasti pernah ya. Jadi sebagai vitamin kali gagal ya? Iya, sebenarnya kalau misalnya dibilang apa ya, nyesel gitu kali ya, maksudnya pasti aduh apa ya, aduh apa namanya, nyesek juga nih gitu kan. Misalnya yang paling nyesek sebenarnya ya, pengalaman paling nyesek itu adalah waktu itu joinan sama temen bikin restoran, tapi ternyata uangnya ditiap partner. Itu paling nyeseknya di situ gitu. Bukan resiko bisnis ya, tapi bukan resiko bisnisnya gitu, iya. tapi kayak trust kita tuh apa namanya disalahgunakan lah gitu. Nah tapi ya di satu sisi belajar juga ya pasti gitu kan. Jadi setelah itu pasti jauh lebih ketat lah gitu kalau misalnya masalah trust gitu. Kalau bisa kita pegang sendiri, even sampai sekarang ya. Jadi dari waktu itu kan 2013, 2014 lah gitu, bisnis restoran. Jadi ternyata ada pengalaman nggak enak. Ya udah mulai saat itu udah trust levelnya terhadap partner kerja itu berkurang gitu, dan itu disampaikan gitu. Jadi setiap punya partner baru disampaikan kisah yang sebelumnya nih. Jadi kalau misalnya ada gitu, kalau misalnya ada apa namanya skeptis gitu ya, ini kok kayaknya baru mau partneran udah kayak gini sih gitu, itu karena punya cerita lah gitu, karena ada cerita yang di belakangnya apa sih gitu yang bikin kayak gini. Jadi calon partnernya juga bisa ngerti gitu. Jadi restoran apa kalau gitu? Restorannya dulu namanya HYDE, itu lokasinya di Kemang. Itu sebenarnya penjualannya bagus, jadi apa namanya HYDE. Di depan. Di Kemang itu deket apa ya, seberangnya Kemcik, di Taman Kemang deket antara Kemcik sama Kemang Village lah gitu, di tengah situ. Bacanya kan? Bacanya Hyde karena hidden sama itu kayak teman-temannya taman-taman gitu lah. Nah temanya taman, ceritanya jualan coklat pot, es krim dessert gitu. Jadi kayak dikasih pot beneran, tapi ternyata isinya tuh dalamnya coklat, terus ada cacingnya jelly, tapi bentuknya coklat juga gitu. Akhirnya itu banyak banget yang niruin yang pada zaman itu, jualan di bazar-bazar segala macam gitu. Idenya bawa dari luar? Idenya itu kita create sendiri,
Kita create sendiri, kita kerjasama sama chef. Itu temen juga namanya Odi Jamil. Itu dia yang create itu gitu, dan itu memang apa namanya oke banget lah gitu in konsep. Nah itu juga sebenarnya mungkin salah satu pembelajaran ya. Kita punya konsep yang oke, kita punya modal istilahnya waktu itu gitu kan, barengan juga sama teman-teman. Terus kita punya opportunity, kita punya lokasi yang bagus juga restorannya, tapi kalau manajemen sama manajemen ya terutama itu kan dikontrol sama orang, itu nggak bener, ya udah bubar juga gitu intinya. Saya pernah punya restoran juga, Kemang juga 10 tahun yang lalu di Kemang Raya sebelah Koi ya. Oh gitu, namanya apa? Namanya Non Carya sih namanya, tapi it's a bar and grill. Jadi memang kesalahan itu memang kita terlalu niche marketnya juga, segmennya kita nggak luas. Jadi cuma hanya 2 tahun. Oke. Kita waktu itu berapa tahun ya? 2013 sampai 3 tahun. 3 tahun, tapi tahun terakhir tuh udah mulai. Tahun pertama, tahun kedua tuh bagus. Iya. Mas sepertinya gitu ya, sama-sama tuh hype-nya segitu naiknya cepet ya? Cepet ya, karena mungkin yang barrier-nya hampir nggak ada kali ya. Maksudnya semua orang tuh bisa create, asal punya modal, itu pasti punya, bisa bikin F&B gitu, tinggal cari siapa yang masak gitu kan. Tapi karena bisnisnya itu nggak ada yang barrier gitu kan, jadi persaingannya juga luar biasa. Lebih intens ya? Lebih intens gitu. Jarang banget maksudnya bisnis-bisnisnya yang F&B ya terutama itu bisa bertahan itu sampai 5 tahun ke atas gitu ya. 10 tahun ke atas. Terus capek. Bisa itu capek banget ya. Kita mesti nungguin standby terus. Benar. Dan pelajaran yang paling penting juga itu adalah aku tuh nggak bisa masak. Jadi nggak bisa masak, punya restoran itu sebenarnya agak, ya kalau misalnya memang mungkinnya bagus, punya partner yang support atau segala macam mungkin nggak ada masalah ya gitu. Tapi kita jadi nggak punya sense apakah ini bisnis itu berjalan dengan sewajarnya atau enggak gitu, karena nggak turun langsung ke dapur. Nah itu akhirnya yang mungkin dipakai juga pengalamannya pas bikin fintech nggak bisa, harus terjun langsung nih dari bawah gitu, mau dari proses ops, dari apa segala macam, perizinan semuanya nggak bisa. Kita benar-benar hands on ya. Kita harus hands on banget karena nggak mau punya pengalaman, apalagi sama-sama punya pengalaman ya, punya pengalaman yang kemarin itu bisa terulang lagi karena kita nggak ngerti dapurnya tuh gimana sih gitu. Jadi kita benar-benar harus kulik abis lah gitu. Jadi learn from the values ya, sebagai fondasi. Oke, menarik sekali. Kalau kita lihat visi misinya restoran di next 5 years itu kira-kira ke arah mana? Oke. Sebenarnya kita punya gambaran apa ya, visi itu pasti ujung-ujungnya itu kan financial service, itu kan pasti ujung-ujungnya inklusivitas gitu kan. Gitu. Kita pengen inklusif nih, semua pengennya ada gitu. Tapi yang kita kembali lagi lihat mana yang paling visible untuk kita kerjain gitu. Kalau misalnya sebenarnya passion gitu ya, kalau dibilang passion dalam fintech industry atau financial industry itu ada passion, aku juga ada passion ke arah blockchain sebenarnya gitu. Cuma untuk benar-benar di-applicate di bisnis itu mesti dilihat juga kira-kira apakah possible dari berbagai macam sisi atau enggak, dan bawa benefit atau enggak. Jangan sampai bisnis ini kita create macam-macam karena itu untuk memuaskan passion kita. Tapi sebenarnya orang tuh nggak butuh. Gitu. Karena kita yang senang, tapi ternyata orang nggak butuh. Misalnya terus habis itu mungkin regulasinya itu juga belum bisa mengakomodir gitu. Itu kan juga jadi satu poin tersendiri gitu. Jadi kalau misalnya visi ya mungkin sebenarnya pengen ya ke arah sana nantinya, cuma ya kita lihat lah. Karena jadi mau untuk integrate teknologi ya ke dalam. Nih ada satu yang dari case dari Halal Fester dari komunitas kan ada Chief juga sering ngobrol ya, kalau nggak siap investasi jangan invest ya. Ini sebenarnya blunt statement, kayaknya seperti ini yang dibutuhkan oleh masyarakat kita ya. Jadi kadang-kadang kan kita kadang-kadang sebagai investor siap untung nggak siap rugi nih, tapi nggak ada yang educate nih. Jadi Halal Fester sebagai pioneer untuk yang bisa mengeduket ini, boleh cerita lebih lanjut ya? Oke. Nah, tadi sebenarnya karena obrolan kita ya sebelum on cam gitu kan, benefit apa sih gitu ketika invest di Vestora gitu. Nah, justru yang aku sampaikan itu adalah kita kontra promosi gitu. Kita nggak pengen promosiin Vestora gitu karena kita sebagai pemilik bisnis pastinya pengennya promosiin, ayo nih bagus gitu kan, ayo semuanya invest di sini. Tapi itu menurutku kalau semuanya ngomong kayak gitu itu jadi nggak ada diferensiasinya gitu kan. Jadi
Apa yang sebenarnya Vestora coba tunjukin itu adalah kita transparan gitu, kita transparan, kita terbuka, dan ayo kita akses ini bareng-bareng gitu. Jadi kalau misalnya mau invest, setiap investasi kan pasti ada resikonya. Nggak mungkin kita 100% investasi itu nggak ada ruginya sama sekali. Nggak mungkin Vestora itu betul berturut-turut gitu ya. Nggak mungkin misalnya Vestora punya 100 penerbit, 100-100-nya atau 1000 lah ya, atau berapa ribu gitu. Itu benar-benar nggak ada yang bisnisnya itu nggak gagal sama sekali. Jadi 100% semua bisnis berhasil, itu kan hampir nggak mungkin gitu kan. Namanya juga di kehidupan gitu, kita bisnis menerima bisnis gitu. Masa sih dari 5.000 bisnis tuh nggak ada yang gagal satupun? Pasti ada yang satu. Nah itu dia. Nah itu kan sebenarnya berarti ada potensi di situ. Nah jadi buat apa namanya yang mau invest di Vestora gitu ya, kita dari sisi Vestora kita nggak akan kayak invest aja di Vestora ini dijamin begini-begini udah pasti bagus, enggak gitu. Kalau misalnya memang kita nggak siap rugi, mending jangan nggak usah invest gitu kan, nggak usah invest sekalian gitu. Kita mengedukasi diri kita dulu sendiri supaya kita tahu resiko kita tuh yang kita bisa bear itu seperti apa. Kita punya rencana itu kita akan invest itu berapa lama supaya kita nggak kaget juga gitu. Kita mesti pelajarin resiko yang ada di Vestora terutama ya. Itu seperti apa sih, potensi keuntungan itu seberapa, dan kalau misalnya ada risiko kerugian itu seberapa jauh, dan itu dua-duanya harus kita terima. Kita nggak bisa cuma terima mau untungnya aja tapi ada risikonya kita nggak mau tanggung. Nah ini sebenarnya spesifik kita bicara ke bisnis-bisnis yang atau apa namanya fintech yang membiayai UKM ya gitu, membiayai bisnis gitu. Kita kan melihat sebenarnya value-nya itu kita pengen membantu gitu kan, kita ada pengen dong membantu juga kan, kita pengen direct impact juga sebenarnya ke mereka gitu. Jadi kalau misalnya mereka berhasil ya udah kita dibagi hasilnya. Kalau di Vestora gitu kan sistemnya bagi hasil, jadi kalau misalnya untung ya udah dibagi. Tapi kalau misalnya enggak gitu, jangan dilihat ini sebagai pure utang gitu, karena potensi misalnya gini, misalnya semua proyeknya udah dijalankan nih gitu, tapi ternyata ada pembayaran yang belum diterima gitu kan sama UKM-nya. Iya, dari bokirnya. Misalnya kan kita bicara PO financing gitu ya, itu belum diterima. Nah itu kan sebenarnya mungkin aja terjadi walaupun udah kita mungkin dan sangat sering. Kita harus bisa antisipasi itu. Jadi kita juga melihat bahwa sebenarnya ini invest ini juga ke usaha loh gitu ya, ke usaha bareng-bareng nih. Jadi kita juga kalau untungnya kita bagi, kalau misalnya ada kerugian ya kita sebenarnya harusnya nanggung bersama. Cuma kan kalau misalnya pada prakteknya tetap aja kita sebagai fintech pasti kita minta keamanan juga gitu kan. Misalnya contohnya mereka ada jaminan atau enggak, kalau di Vestora ya ada jaminan atau enggak, terus kita punya giro mundur atau enggak dan sebagainya, itu sebenarnya untuk pengamanan gitu. Tapi sebenarnya pure musyarakah gitu ya, akad yang memang dipakai sama Vestora ya itu pure. Kalau untung ya kita sama-sama untung, kalau rugi ya kita tanggung bersama gitu. Jadi cocok ya, jadi kalau jadi angel investor ya angel aja ya, jangan jadi tiba-tiba untung jadi devil gitu ya. Jangan untung tiba-tiba jadi pemberi pinjaman gitu. Gitu. Jadi apa namanya memang mindsetnya itu juga kita mesti beda gitu ya. Makanya apa yang investor coba masuk itu bener ya, jadi sebenarnya bener sih, jadi karena right dari investor mindset dulu ya, jadi right from the beginning gitu kan. Apalagi kalau kita bicara tentang UMKM misalnya itu kan mungkin mereka masih di fase the value of debt ya, mungkin dalam the first 5 years mungkin statistically juga yang survive mungkin dari 10 hanya beberapa aja gitu ya, dan juga sebagian besar mungkin nggak make it 5 years. Dan juga mungkin itu coba di-educate ya kepada investor. Jadi ya kayaknya pioneer nih luar biasa. Jadi itu juga mungkin apakah itu bagian dari social missionnya Vestora untuk memberikan literasi terhadap investasi atau? Jadi sebenarnya ngelihat sebuah investasi itu jadi satu bagian dari plan yang besar gitu. Jadi pasti kalau misalnya ngelihat ini ada SCF gitu, kita kembali lagi kita bisa dapat keuntungan berapa, kita bisa dapat potensi kerugian itu seberapa jauh gitu kan. Ayo kita mitigasi bersama gitu. Misalnya yang bikin nyaman tuh apa sih gitu kan. Misalnya kita lihat dari karakter bisnisnya. Bisnisnya itu misalnya
udah 5 tahun, jadi lebih comfort sama bisnis yang udah jalan 5 tahun. Sudah gitu. established ya. Iya, udah established gitu. Atau misalnya udah jalan sama bohirnya itu misalnya udah ke 5 kali, udah ke 10 kali, ini kayaknya sih ya mudah-mudahan aman ya gitu. Jadi harus ada poin-poin seperti itu yang harus kita jaga dari diri kita sendiri gitu. Nah kalau misalnya itu bagian dari social impact atau enggak, sebenarnya mungkin bagian dari literasi gitu, dimana memang kita pengen terbuka aja sih gitu ya, kita nggak ada yang kita tutupin kok gitu. Kalau misalnya memang ada yang membuat nyaman gitu, ternyata cocok nih, ya udah invest. Kalau misalnya enggak, ya udah nggak usah gitu kan. Jadi poin pertama itu adalah kita sebagai investor harus nyaman dulu nih. Nyaman itu dalam artian kita tahu benar risiko apa yang kita bakal expose dan kita nggak apa-apa gitu kan. Jadi udah fully prepared ya sebelumnya. Udah fully prepared gitu, kita sebagai investor juga udah fully prepared gitu ya, atas apapun gitu. Keuntungan kita siap, kerugian ya udah, ya mau nggak mau siap juga ya gitu. Gitu itu bagian dari literasi yang sebenarnya pengen disampaikan. Kalau dari social impact sendiri sebenarnya mungkin kita nantinya pengen lebih banyak fokus ke ke orang-orang yang mungkin sebenarnya kita udah tahu lama nih punya potensi, tapi ternyata dia itu masih sama sekali belum siap untuk masuk ke SEF gitu. Ada satu kebetulan ini mungkin sekarang dia udah sukses dan nggak perlu SEF ya, tapi mungkin 2 tahun yang lalu ada satu tukang sate Taichan. Tukang sate Taichan kebetulan itu dagangnya di tempat parkirnya usaha suami gitu. Nah Taichan ini benar-benar berkembang banget. Posisinya itu di Senayan depan Sensi. Iya, yang tempat rame-rame itu ya. Tempat rame-rame sampai waktu di COVID itu dibubarin Satpol PP gitu. Itu sebenarnya sangat potensial banget. Bisnisnya bagus. Cuma pasti nggak semua pembukuan, nggak punya badan usaha. Iya, betul-betul kayak UMKM. Oke, jadi ada satu bisnis yang kebetulan dia tuh mangkalnya itu di depan rukonya punya suami, usaha suami lah gitu. Nah, bisnis ini tuh dibilang viral iya, tapi sebenarnya udah lama. Sate Taichan kan udah lama ya maksudnya, tapi mereka survive terus gitu. Yang tadinya itu dipinjemin lah gitu lahan di depan ruko suami, sekarang dia bisa bisa rent sendiri. Sebelahnya. Iya. Jadi di sebelahnya itu udah ada growing-nya itu udah growing gitu, udah growing. Nah, kita melihat sebenarnya ini potensi banget nih ya. Mungkin waktu itu kan mungkin siapa tahu masih butuh pendanaan, sekarang nggak nanya juga sih ya. Jadi nggak pernah nanya, cuma sempat kepikiran aja di dalam hati. Ini kayaknya bisa loh sebenarnya kalau dimasukin ke dalam security crowdfunding. Justru ini target yang bagus karena secara bisnis bagus, cuma mungkin readiness-nya itu belum ya untuk masuk ke tahap SEF. Pasti kan laporan keuangan juga kayaknya juga nggak ada, terus habis itu badan usaha juga belum ada gitu kan, tapi bisnisnya bagus nih, bisnisnya bagus gitu dan punya beberapa cabang juga gitu tiap sampai hari. Beberapa cabang sekarang? Iya, sampai buka beberapa cabang gitu. Waktu itu sempat di Kemang ada, terus habis itu di sekitar Blok M ada, dan itu ramai banget gitu. Sekarang itu dia bisa menyewa, jadi di depan Senayan City itu ada 7-Eleven kan. Iya. Nah, di atasnya itu dia sewa. Oh, oke. Tempat Taichan ini sewa. Udah pakai AC dong? Nah, waktu itu kita cobain makan cuma di bawah, jadi nggak sempat naik ke atas gitu. Ini yang punya ibu-ibu Jawa bener gigi gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya potensinya bagus ya kalau misalnya kita bisa kembangin. Nah, sebenarnya social impact yang nantinya ketika investor itu udah benar-benar settle lah gitu, itu target yang pengen kita capai juga nih, potensi-potensi seperti itu gitu. Itu kan juga nyarinya pasti susah ya, kita kebetulan aja kenal gitu kan. Sepertinya ini yang mau didorong sama OJK ya, dan juga Pak Jokowi ya untuk UMKM ini sebarusan naik kelas ya, mungkin sepertinya itu kan. Jadi kalau saya ngasih kayaknya UMKM naik kelas itu mungkin konsep pertamanya doesn't matter bisnis gede atau kecil, kegigihan sepertinya ya. Betul. Sebagai modal utama ya. Iya, dan validasi bisnis juga gitu ya. Ternyata bahkan nggak perlu pendanaan, dia bisa nambah cabang sendiri, bisa ngangkat itu, dan itu space-nya besar loh, di 7-Eleven itu besar gitu.
Oh, jadi hebat besar banget. besar gitu, mau yang di Besar. levelan kan, iya. Iya ya, udah Iya, itu iya, di iya. tren sama ibu-ibu ini. Gede gitu. Tante Taichan ya gitu. Balik lagi dengan cara penyampaian ya, cara penyampaian tadi bagaimana menjelaskan investasi secara bulan itu kalau menurut saya itu sebagai suatu yang inovatif way ya untuk mendeliver gitu ya. Nah, kalau dari Cipuma kalau misalnya inovasi itu seperti apa sih, seberapa important dan juga seberapa diaplikasikan dari day to day. Oke, apa namanya ngeliat inovasi itu seperti apa gitu ya? Mungkin apa namanya itu juga bagian dari sesuatu yang nempel sama personality kita gitu kan. Ketika kita nyemplung di dunia bisnis atau di dunia startup apalagi, itu mungkin setiap hari atau setiap minggu itu rencana bisa berubah. Situasi industri itu bisa berubah, tergantung sentimennya juga gitu kan. Jadi kita harus bisa siap gitu. Contohnya misalnya kalau misalnya kita lihat fintech gitu ya, beberapa tahun yang lalu itu kan mikirnya hyper growth gitu kan. Masalah apa namanya foundation itu atau profitability atau bottom line itu belakangan. Gitu kan. Kita lihat MAU dulu ya. betul gitu. Yang penting transaksinya seberapa gede gitu kan. Dari semua fintech tuh nggak cuma fintech lending tapi fintech payment juga gitu termasuk e-wallet dan lain sebagainya lah gitu. Tapi kita lihat sekarang industri itu beberapa sudah ada yang mature gitu, terus habis itu ada ditambah lagi situasi apa namanya ekonomi dunia yang juga lagi kurang menentu, plus industri fintech itu mungkin overall tidak sebagus yang dulu. Tapi ini kan part of the cycle gitu kan, nggak mungkin industri itu selalu di atas terus, pasti ada gilirannya lah. Nah ya sekarang memang gilirannya bisnis apapun gitu ya, mau startup, mau bisnis konvensional sebenarnya kan yang membedakan itu startup sama konvensional growth-nya kan gitu ya. Mungkin startup sekarang sudah lebih membumi lah istilahnya gitu, startup udah mulai mikirin bottom line juga. Nah jadi termasuk itu juga yang terjadi sama Vestora. Kita mungkin kurang lebih mirip ya Pak, ngurus perizinan aja 2 tahun kan. Ngurus perizinan di OJK aja 2 tahun, jadi dalam 2 tahun kita belum bisa beroperasi, belum bisa launching produk kita, itu di industri sudah banyak perubahan. Betul. Yang mau nggak mau kita mesti adjust. 2 tahun cepat banget ya, dan juga begitu banyak perubahan. Betul, 2 tahun kalau belum dapat izin, hitungannya lama sekali. Tapi karena teknologi cepat ya. Iya gitu, tapi kalau misalnya kita tapi nunggu itu sesuatu yang ya lama sekali sih, berasa namanya. Iya betul. Kita nunggunya lama, teknologi berkembang cepat ya. Jadi betul. harus adjust terus. Betul, situasinya tuh berkembangnya itu juga cepat sekali gitu kan. Jadi termasuk juga apa namanya strategi di Vestora gitu. Yang tadinya kita pikir oke, kita burn, hyper growth, udah goodbye, tinggalin gitu. Kita stick sama investment yang kita punya sekarang, kita make value dan punya potensi kita selalu punya mindset kita nggak akan pernah fundraise lagi. Gimana kalau misalnya kita nggak akan pernah fundraise lagi, itu akan seperti apa gitu. Boleh tahu sekarang Vestora ada di stage apa? Dalam pendanaan ya? Iya, dalam pendanaan. Sebetulnya kita itu harusnya udah bisa masuk ke visi yang mungkin pre-seed gitu. Tapi kalau misalnya kita karena situasinya seperti ini, jadi amount-nya pre-seed kita itu di-cover sama angel investor. Gitu. Jadi mungkin stage-nya bingung juga ya. Mungkin antara angel tuh pre-seed gitu ya. Tapi itu konsep yang sangat menarik sih. Jadi kita udah Vestora itu sudah mengarah ke sustainability ya. Jadi gimana sudah bisa prepare tanpa ada outside investment, tapi bagaimana sudah bisa sustain, keren sih. Mudah-mudahan kita lihat aja nanti. Mindsetnya udah ke sana, tapi memang ya, jadi kan ujungnya kita nyari dividen ya. Betul. Iya, semua bisnis pasti kan ujungnya gitu ya, mau kapanpun gitu kan. Jadi ya udah itu jadi fokus kita sekarang sih bener. Mungkin tadinya startup itu bisa lebih fleksibel gitu kan, misalnya punya karyawan banyak, gitu, dan semua karyawan itu punya benefit yang bagus, semua itu kerjanya comfort zone gitu lah ya, semuanya itu kerjanya comfort zone. Ya itu udah nggak ada lagi sih di sekarang. Kita pasti jumlah karyawan kita nggak bisa terlalu banyak dan kita harus kerjanya itu lebih smart gitu ya, misalnya untuk increase productivity ya. Betul, increase productivity bukan cuma di karyawan aja tapi di bisnisnya juga. Gimana caranya dengan jumlah karyawan yang sedikit tapi kita nggak over, kerja itu nggak over, tetap kita nggak mungkin ya kerjakan over pasti kita mesti balance ya. Betul gitu, kita tetap mesti balance, tapi apa yang kita kerjakan 1 itu bisa dapat 10 gitu sih.
Agree itu startup banget sih. Semangatnya ada semangat yang sama. Ini baru deh. Tapi restoran, saya masih banyak melihat mungkin commercial sustainability ya. Jadi ada tadi seperti kesetaraan, work-life balance, terus juga sudah berusaha untuk sustain sendiri gitu ya. Tapi ada faktor sustainability apa sih yang lain yang tadi belum disebutin oleh restoran mungkin? Oke. Mungkin kalau apa ya di culture-nya sendiri itu kita juga sebenarnya lebih fleksibel sih gitu. Jadi sampai sekarang mungkin kita masih fokus di hybrid gitu, dan kita lihat jadi kita bakal reaktif itu terhadap apa yang terjadi di dalam restoran itu sendiri. Kalau ternyata hybrid itu efektif gitu, pasti kan misalnya kita punya ibu-ibu gitu ya, dia pengen nganterin anaknya dulu sekolah pagi-pagi, silahkan, asal kerjaan semua beres dan responsif. Nah tapi once privilege itu tidak digunakan dengan baik, pasti kita harus punya mitigasi lah ya, kita harus berubah haluan gitu. Jadi culture seperti itu yang kita jaga juga nih di teman-teman di restoran, supaya privilege ini dijaga ya baik-baik. Ini privilege itu merupakan amanah juga nih gitu. Kalau misalnya kita sembarangan udah cut semuanya gitu. Bisa jadi kita termasuk aku sendiri gitu kan. Bisa jadi kita semua jadi harus kerja full di kantor gara-gara 1-2 orang yang kerjanya nggak efektif. Betul, setuju gitu. Jangan sampai sebagai bandul penggerak ya. Jangan sampai sebagai bandul penggerak. Itu mungkin dari sisi culture-nya di restoran seperti apa. Nah, kalau misalnya dari part sustainability yang lain, sebenarnya kita pengen menggodok. Kebetulan ini udah dikerjain sama salah satu platform SCF juga, namanya Fundex. Jadi kawan kita juga menggabungkan antara social dan komersial. Nah, menariknya kalau di Islam kita bahas Islam sedikit, itu antara social dan komersial itu sangat memungkinkan untuk jadi satu gitu. Social dan komersial. Iya. Gitu. Dan masing-masing social dan komersial itu punya konsep yang sama dalam hal, kalau misalnya kita bicara komersial, kita kenal sama namanya compounding interest. Gitu. Nah, di social tuh juga ada. Jadi kalau misalnya di komersial kan kita invest sekali, itu menggulung kan. Namanya juga compounding interest gitu. Nah, kalau di sosial itu juga ada, salah satu adalah wakaf atau sedekah produktif. Nah, di mana kita sekali invest gitu ya, tapi itu bisa bermanfaat sampai kapanpun. Dividennya bisa jalan terus. Sehingga sampai kita udah meninggal pun, itu kita dapat pahala terus. Gitu. Nah, itu konsep yang menarik nih. Menarik, iya. Itu konsep yang menarik banget gitu. Jadi saya sebagai financial planner nggak cuma pengen investasi dunia aja yang compounding, tapi juga investasi akhiratnya. For the future. For the future after life gitu. Jadi kalau sedekah juga pengennya yang produktif gitu. Misalnya ilmu kan bakal dipakai terus nih, apalagi kalau dia transfer lagi jadi compounding, kalau dia ajarin orang lain compounding lagi gitu. Terus misalnya bangunan, misalnya sekolah, masjid atau apapun gitu ya, yang dia itu bakal ada kalau misalnya semoga kan selama-lamanya gitu ya, misalnya 100 tahun lah gitu kita meninggal, itu masih bisa dipakai. Nah, jadi konsep itu sebenarnya yang pengen digabungin juga nih, karena memang sangat memungkinkan gitu antara sosial dan komersial itu digabung. Nah, dalam wakaf itu, atau yang kalau misalnya istilah di BWI itu adalah wakaf prestasi, itu dimana kita sebenarnya bisa invest, tapi kita punya beberapa alternatif. Jadi misalnya, hasilnya yang diwakafin, atau juga pokoknya yang sambil diwakafin juga, tapi 50-50, atau semuanya. Gitu. Jadi sebenarnya itu kan konsep yang menarik ya, gitu, dimana kita bisa jadi lebih produktif. Misalnya misalnya ada contohnya ada aset wakaf gitu, tanah kan banyak tuh yang orang mewakafkan tanahnya, tapi kan butuh capital juga untuk membuat ini jadi produktif. Gitu digabungin lah gitu. Jadi bisa jadi satu ekosistem yang bikin ini tuh jadi lebih powerful. Kalau saya ngasih ini value proposition yang menarik ya buat calon investor ya. Jadi selain dapat keuntungan finansial, tapi juga dapat pahala kan dan berulang. Betul. Dari
dua konsep yang sangat menarik sih. Ya, digabungkan kedua values. Betul, ya mudah-mudahan nanti ke depannya pengen ya, kalau sekarang kita masih tahap eksplorasi gitu, masih belajar dulu sama teman-teman yang udah lebih dulu menjalankan gitu kan. Once memang kita udah settle, kita pengen launching juga program yang serupa. All the best. Terima Mau kasih. tanya dong, tadi saya pengen belajar lebih ya, jadi kalau misalnya tadi kita mau kerja 1, hasilnya 10 itu kan juga require a lot of effort ya, banyak kerja keras, banyak overtime, banyak sweat and tears ya, dalam satu tim gitu ya. Nah, tapi itu kan nature di startup ya, istilahnya. Bagaimana untuk bisa membuat work itu lebih meaningful? Oke, working lebih meaningful gitu ya. Oke, jadi mungkin apa namanya dari awal memang ketika kita create bisnis itu tiap orang kan pasti punya apa ya, punya sense gitu atau punya aura yang dikeluarin gitu lah ya gitu. Nah itu akhirnya kita juga sebenarnya bisa melihat kira-kira apakah kita punya vibes yang sama gitu, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi kayaknya memang hal itu yang membuat misalnya kalau Vestora kemarin kita kebetulan lagi hiring karyawan gitu, udah misalnya udah dapat offer di tempat lain, tapi misalnya mempertimbangkan juga misalnya di Vestora juga gitu ya. Nah salah satunya adalah apa yang bisa mereka lihat gitu. Kalau aku kemarin dapat cerita, kenapa sih kok udah dapat offer di tempat lain masih depending dan nunggu dari Vestora? Karena waktu itu yang calon karyawan ini kebetulan mencoba approach itu di bulan Januari. Nah di bulan Januari itu kita belum buka hiring. Jadi saya reply message-nya. Gitu kan biasa ya kalau ini kan suka ada tuh ya kita yang coba apply segala macam. Nah itu saya balas karena kan mungkin dia lagi butuh, kita nggak tahu ya kan apa salahnya kita balas gitu kan message-nya. Jadi kita sampaikan sorry belum buka, tapi nanti kalau buka kita akan kabarin. Nah pas buka emang benar saya kabarin, jadi saya cari lagi tuh siapa ya waktu itu lupa juga udah 4 bulan gitu. Saya cari lagi ke bawah, oh ternyata ada nih, udah akhirnya saya kontak. Nah ternyata hal itu menumbuhkan kepercayaan dia bahwa Vestora ini adalah perusahaan yang punya komitmen gitu, karena biasanya kalau pengalaman dia ya. Dan kita komunikasi juga. Bisa aja dicuekin kan sebenarnya. Betul. Jadi karena dia merasa kita juga nggak kepikiran kan, maksudnya dia punya persepsi sampai sejauh itu gitu. Tapi apa yang disampaikan itu karena pertama jarang sekali dia approach CEO itu dibalas gitu. Jadi itu plus point yang pertama gitu. Ini menurut dia ya gitu. Itu benar dengan segala kesibukannya pasti kan. Masih yang nyebutin waktu bahas itu luar biasa. Nah yang kedua itu karena dia ketika Vestora itu buka, kita udah janji akan kabarin dia, benar kita kabarin gitu. Menepati janji gitu, as promise gitu. Jadi karena 2 poin itu dia melihat Vestora itu punya value yang cocok gitu, sehingga ketika mungkin dia kerja di sini itu dia punya pegangan, bukan hanya sekedar kerja, tapi bisa juga kerja dengan value itu kan pasti bisa contribute more dan namanya bisnis kan pasti ada turbulence-nya atau apa segala macam, kita siap hadapi itu bersama-sama gitu. Jadi bukan lagi founders dari karyawan gitu atau owner dengan karyawan, tapi memang kita bareng-bareng. Jadi dia kerja pun juga nggak cuma nunggu at the end of the month. Jadi dia punya something yang to fight together ya. Betul, jadi kita spiritnya itu kita samain gitu. Nah itu sebenarnya bisa kelihatan dari kesehariannya gitu. Jadi memang itu nggak bisa dibuat-buat juga ya gitu kan. Memang ya emang yang apa adanya itu yang terlihat gitu kan. Semua orang akhirnya bisa punya penilaian masing-masing gitu. Kita kalau bicara SCF ya, kan sebenarnya kita sebagai kecuali blog ya, kata orang lagi lucu-lucunya nih. Satu sisi ya, tapi kita mungkin bisa dibilang sebagai blosien ya Bapak Tutan, which is punya channel tersendiri nih kita ya. Karena kita juga mau reference kemana juga. Kalau di US, Europe itu equity, sedangkan yang S-nya ini baru pemerintah sih bold move ya. Nah, how do you see SCF 5 tahun ke depan kira-kira bisa ke arah mana ya? Baby ini bisa ke arah mana? Oke, nah ini tuh menariknya karena jadi kalau misalnya kita lihat memang industrinya baru
gitu. Tapi sebenarnya instrumen itu tidak baru, tapi Betul. dikombinasikan jadi suatu kombinasi yang baru gitu. Jadi dibilang baru enggak, lama itu juga enggak sebetulnya gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara sama orang banking, kita akan approach-nya ke produk yang di SEF itu yang mirip dengan produknya dari banking supaya orang bankers ini cepat paham gitu kan, apa namanya, cepat ngerti apa sebenarnya si SEF itu. Nah, ketika kita ketemu orang capital market, kita akan pakai bahasa dari sudut pandangnya capital market gitu kan. Ketika kita bicara dengan orang peer-to-peer, kita pasti pakai sudut pandangnya orang peer-to-peer seperti apa gitu, karena SEF ini posisinya itu di tengah gitu ya, punya irisan antara pasar modal dan misalnya slash banking atau peer-to-peer lah ya gitu. Dua-duanya tuh bisa ada di dalam satu instrumen yang sama gitu. Jadi instrumennya menarik, potensi itu udah ada di lapangan gitu kan. Tinggal bagaimana kita meng-create atau membesarkannya lah gitu ya, membesarkan apa yang produk yang udah ada gitu. Itu poin pertama. Lalu poin berikutnya juga sebetulnya kita itu kan apa ya istilahnya, ada di situasi yang kalau menurut saya itu tidak terlalu benefit lah gitu. Kalau misalnya investor SEF ini mungkin hadir itu beberapa tahun yang lalu. Betul. Momentumnya beda ya. Momentumnya pasti akan beda. Kita sekarang saatnya mungkin dari teritorinya agak negatif nih. Betul gitu. Jadi apa namanya, punya challenge tersendiri. Gitu. Kita punya challenge tersendiri. Cuma at some point ngeliat ada baiknya juga gitu. Kenapa? Karena kita jadi banyak yang melototin atau market yang sudah skeptis. Itu pasti kita lebih putar otak. Betul. Gitu. Gimana caranya kita Find way to make it work. benar, bisa make it work, gain trust-nya apa namanya, masyarakat juga gitu. Dan apa namanya, SEF ini adalah satu-satunya fintech yang punya efek kan. Iya. Underline-nya itu efek. Betul. Gitu, Ada instrumennya. Ada instrumennya. Nah, bagaimana instrumen ini kita bisa kelola dengan baik gitu ya, kita bisa kolaborasikan sedemikian rupa supaya bisa powerful gitu. Mungkin kalau misalnya di bodoh-bodohan gitu ya, bagaimana sih misalnya ini bisa patronize gitu kan, bisa itu bodoh-bodohan aja gitu kan. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa dieksplor di SEF ini, tinggal bagaimana kita melihat potensi itu dan kita kerjain bareng gitu, kajian ya, karena kan tiap inovasi pasti perlu kajian. Betul. Kita ada stage sampai bisa diterima ya. Betul, kita ngelihatnya itu udah perspektif itu luas banget gitu, karena udah ada melibatkan beberapa industri sekaligus gitu kan. Dari sisi regulasi kita juga mesti ngeliatin, terus habis itu demand masyarakat atau sentimen seperti apa, segala macam seperti itu. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya, 5 tahun ke depan itu gimana? Potensi itu ada dan sangat besar gitu. Kalau misalnya kita bisa breakthrough itu, kita semua nih teman-teman penyelenggara, kita bisa jadi presenter di Southeast Asia ya. Iya. Betul banget gitu. Kita bisa jadi pioneer, kita bisa growth itu benar-benar eksponensial, kita bisa bikin impact itu yang sangat besar gitu. Jadi possible itu terbuka banget. Potensi yang luas ya. Luas. Oke. Last question ya. Buat teman-teman yang lagi nonton, thank you. Share dong mungkin sebagai yang bisa memotivasi mereka untuk start entrepreneurial journey-nya mereka dan juga terutama untuk females. Bagaimana sih apa yang kira-kira bisa pada teman-teman? Oke, ini pertanyaan paling susah sih. Dari semua pertanyaan paling susah. Ya, ditaruh di terakhir lah. Itu ujian gitu. Ujiannya makin lama makin susah ya pertanyaannya. Ya mungkin apa ya, apa namanya, kalimat motivasi gitu ya buat teman-teman. Sebenarnya nggak ada yang spesifik sih gitu, nggak ada yang spesifik, tapi coba dimengerti diri kita tuh sebenarnya seperti apa gitu, karakternya gitu. Karena ini kok jadi kayak demotivasi. Maksudnya entrepreneurship itu kita akan tahu apakah kita itu seorang entrepreneur atau enggak gitu. Jadi nggak perlu misalnya kayak
kamu harus punya begini dan kamu harus jadi entrepreneur, enggak juga gitu, karena setiap entrepreneur pasti membutuhkan ekosistem gitu, jadi nggak semua orang bisa jadi entrepreneur. Tapi ketika kita itu cocok jadi seorang entrepreneur, kita akan tahu. Kita akan tahu sendirinya gitu dengan willingness, dengan resiko yang kita berani ambil, dengan pengalaman pahit yang kita udah berkali-kali alami segala macam, kita tahu kita apakah true entrepreneur atau enggak gitu. Jadi itu sih yang mungkin akan nguatin teman-teman untuk ngembangin bisnis dari tahun ini mungkin sampai beberapa tahun ke depan ya, sampai akhirnya bisa bertumbuh dan grow gitu. Thank you. Kalau yang saya lihat dari Cikuma ya, ini ada 3 values yang saya lihat ya. Pertama ini kegigihan, gagal coba lagi. Terus berani ke take risk, itu mungkin udah 2 modal utama. Dan ketiga adalah mendevelop values. Jadi yang saya lihat sih bagaimana seperti tadi contoh yang jaga komitmen, yang bisa bikin trust ya, itu juga kayaknya penting dalam entrepreneur journey ya. Congratulations Pak Patrick. Iya. Betul. Thank you, thanks for having ya. Terima kasih.